Mana nih temannya yang lain? Tadi rame. Pak. Ya, Pekalongan lagi hujan juga ini. Tapi belum deras. Yuk kita mulai aja kuliah kita sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih, sehari ketemu 2 kali. Ya, jadi hari ini kita mau belajar di jam ini kita belajar tentang dasar sistem telekomunikasi. Sebelumnya ada yang mau ngasih pendapat nih tentang sistem telekomunikasi itu apa? Apa itu sistem telekomunikasi? Ya, ada yang mau ngasih pendapat? Tadi kan di sistem tenaga listrik namanya sekumpulan komponen yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik. Nah, kalau sistem telekomunikasi sekumpulan apa berarti? Sekumpulan komponen untuk berkomunikasi. Ya, itu simpelnya.
Nah, jadi kalau telekomunikasi sendiri itu dari dua kata asal. Yang pertama, tele artinya sebuah kejauhan, dari jauh atau kejauhan. Kemudian komunikasi, sebuah tindakan dalam mentransfer atau berkirim, bertukar informasi. Itu dari sisi etimologi ya, secara bahasa tuh apa itu telekomunikasi. Kemudian kalau berdasarkan IEEE, jadi sebuah transmisi sinyal pada jarak yang jauh seperti telegraf, radio, atau televisi. Nah, ini telekomunikasi zaman dahulu nih, telegraf dan radio. Ya, radio dan televisi masih digunakan sampai sekarang. Cuma kalau telegraf kan udah jarang banget. Nah, kemudian kalau berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia tahun 1999, telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Ya, jadi intinya adalah telekomunikasi itu adalah pertukaran informasi jarak jauh yang mana bisa menggunakan berbagai macam media. Ini di sini contohnya melalui sistem kawat, optik, radio, atau elektromagnetik lainnya. Ada yang tahu apa itu elektromagnetik? Ada yang bisa jelasin? Tahu? Kalau tahu semua lah pasti. Belajar medan elektromagnetik, belajar fisika dasar. Ada yang bisa kasih pendapat tentang elektromagnetik? Menarik itu Pak, kalau lupa aku Pak. Apa? Siapa tadi yang baru masuk ini? Mas Pras ya. Mas Pras di situ nggak, Mas Pras? Iya ada Pak. Elektromagnetik itu apa, Mas? Coba kasih. Hilang nih. Siapa lagi yang baru masuk? Aldi. Nah, Sirul nih biasanya nih yang bersuara nih. Elektromagnetik itu apa, Mas? Pergerakan arus listrik Pak, kalau nggak Oh, Mas Ari. listrik statis. Listrik statis, elektromagnetik. Ya, yang lain ayo kasih pendapat. Nita. Ya, jadi elektromagnetik itu kan Medan magnet Pak. medan magnet. Ya, ada lagi. Pembangkitan magnet dengan menggunakan arus listrik kali Pak. Sinyalnya. Jadi Ya, benar. Ya, jadi namanya elektromagnetik adalah fenomena ketika sebuah elektron berkumpul dan membentuk medan magnet di sekelilingnya. Nah, kita lihat dulu apa nih. Jadi bisa telekomunikasi itu menggunakan arus-arus listrik yang terkadang bisa menimbulkan medan elektromagnetik. Nah, kemudian kita lihat nih apa tuh bagaimana sih perkembangan dari telekomunikasi. Nah,
jadi kalau kita lihat telekomunikasi itu di lingkaran yang kecil di sini. Nah, ada telekomunikasi, ada yang bidirectional, ada yang unidirectional. Nah, kemudian ada yang dari sisi mekanikal dan ada yang sisi elektrikal. Coba ada yang ngerti nggak apa itu bidirectional sama unidirectional komunikasi? Bisa bedain bidirect sama unidirect? Kalau dikecil ini. Dari lingkaran ini, ada yang bisa baca lingkaran ini? Bedanya bidirect sama unidirect. Kalau ditarik garis lurus berarti ini ibaratnya diagram Venn, membaginya seperti ini nih. Gimana nih? Udah diperjelas? Ada yang bisa ngasih pendapat apa bedanya? Kalau bidirectional itu artinya adalah komunikasi dua arah. Nah, kalau uni artinya Satu arah. satu arah. Tuh, itu berdasarkan arah komunikasinya, arah informasinya ya. Nah, contohnya ini kalau kita lihat bidirectional dua arah tuh ada telegraph, ada telex, telepon, mobile telepon, data network, dan dedicated network kalau di sini baginya. Nah, kemudian kalau unidirectional ada TV kabel, TV radio, dan surat kabar. Nah, ini. Jadi perkembangan teknologi informasi, perkembangan telekomunikasi itu paling banyak juga didasari oleh keilmuan elektrikal di sini. Kalau kita lihat di diagramnya kan paling banyak nih. Apalagi di telekomunikasi mobile sama data. Nah, tugas sebagai electrical engineering yang di telecommunication engineering untuk mengembangkan semuanya. Ya, kalau secara mekanikal kan pos dan pres ini surat dan surat kabar ini sudah banyak ditinggalkan semua. Nah, kalau kita lihat lagi dari perkembangannya nih, sejarah telekomunikasi yang dari elektrikal, kita lihat dari 1850 itu ditemukannya telegraf, ini alatnya yang menggunakan sandi Morse. Kemudian ada wireless telegraph, yang telegraf cuma sudah pengirimannya sudah menggunakan radio. Kemudian ada teleponi yang pakai kabel, switchingnya pakai kabel. Kemudian ada radio massal atau AM. Jadi di awal dikembangkan itu namanya AM radio, dan kemudian baru masuk FM radio. Kemudian ada radio teleponi di 1970-an. Ini FM radio di 1990-an. Ada yang tahu nggak AM radio dan FM radio itu apa? Mungkin yang suka dengerin radio dulu, pada suka dengerin radio nggak ini? Radio ini rusak Pak. AM, bedanya AM dan FM atau Amplitude modulation. ada ya di sebelah ini. Amplitude modulation. Ya kan frekuensi modulation. Berarti kalau frekuensi pakai sinyal Pak ya? Iya, pakai yang namanya radio itu pasti pakai udara transmisinya. Radio. Frekuensi itu kan namanya frekuensi itu kan panjang gelombang ya. Gelombang. Nah, kalau satu periode satu gelombang, jadi satu periode ada satu bukit. Di sinyal dan sistem udah
Udah masuk ke bahas gelombang-gelombang ini belum? Ada kan semester 3 sinyal dan sistem? Ada Pak pelajarannya, tapi mungkin belum sampai situ Pak. Ya. Jadi nanti mempelajari pengolahan sinyalnya. Nah, jadi kalau ya nanti kita bahas juga tentang macam-macam modulation di sini untuk komunikasi radio. Jadi kalau sekilas kalau frekuensi modulation artinya yang diatur adalah jumlah frekuensi dalam satu periodenya. Sedangkan kalau amplitude itu besar amplitudenya. Jadi kan kalau ingat grafik sinus, gelombang sinus, di sini ada periode, di sini ada amplitudo. Nah, yang berjalan di sini frekuensi. Kalau amplitude modulation yang diubah, modulasi itu pengubahan sinyal atau penumpangan sinyal yang diubah lebar amplitudonya. Frekuensinya mungkin masih sama, cuma lebarnya beda di situ. Nah, itu AM dan FM radio. Ini yang dulu nih, tipe teknik modulasi yang lama. Kemudian makin kesini nanti ada namanya internet protokol, circuit switch. Circuit switch itu dikembangkan di setelah di bareng teleponi ini di circuit switch. Terus ada ya macam-macam, ada video on demand dan seterusnya. Nah, kemudian masalahnya ketika ada banyak sumber tapi harus mau masuk ke tujuannya nih, gimana? Contohnya, ilustrasinya kita mau ngirim surat, cuma alamatnya udah jelas, cuma kan apa proses yang terjadi di sini? Ada yang tahu nggak? Kalau kelihatan jelas gambarnya, ada telepon, ada beberapa telepon mau menghubungi telepon si A, mau menghubungi si B. Apa yang perlu dilakukan? Transmisi Pak. Ya, prosesnya transmisi namanya. Cuma di dalam transmisi itu apa yang perlu dilakukan? Ini sama kayak kita bahas yang interkoneksi sistem tadi, interkoneksi STL, tenaga listrik. Apa yang terjadi ketika semuanya melewati satu pipa? Ibaratnya satu pipa ini ada telepon ABC, di sini ada receiver, ada penerimanya nih. Kalau semua lewat satu pipa, apa yang terjadi kira-kira? Semua telepon akan terhubung, Pak. Ya, semua telepon akan terhubung. Jadi semua informasinya tabrakan ya, sinyalnya di sini tabrakan. Sinyal A masuk, sinyal B masuk, sinyal C-nya masuk juga lewat satu pipa. Nah, jadi apa yang diperlukan di sini? Sebuah keran pembagi. Keran. Oke, istilah baru tuh, keran. Misal di sini taruhlah keran. Ada yang lain? Ya, kalau di telekomunikasi istilahnya switching. Ya. Ya, jadi namanya switching itu pengalihan, penentuan jalur untuk ke masing-masing tujuannya. Kalau ini arsitektur telepon ini. Jadi electrical engineering itu nanti kalian kalau fokus ke telekomunikasi nggak sekedar
memanipulasi sinyalnya, tapi juga bagaimana sih sinyal itu bisa terkirim sampai ke tujuan dengan berbagai metodenya. Nih, contoh ini ada yang sinyal biru itu sinyal suara. Kemudian yang merah ini jalur sinyal persinyalannya. Jadi dipisah nih antara sinyal suara ke atas, sinyal yang lain ke bawah. Nanti selama proses switching ini kan, kalau proses telepon itu kan ada namanya dial dulu, masukin alamat yang dituju, alamat teleponnya, baru kita telepon si tujuan. Baru nanti jadi di dalam coding atau pengkodean si sinyal nanti, karena kita sudah masukkan masukkan nomor telepon, nanti dari switch menentukan nih, oh ternyata ini kode digit pertama kan, kalau kita tahu digit negara nih, plus 62 kan Indonesia. Oh ternyata plus 62 berarti tujuannya di Indonesia. Misal taruhlah di sini Malaysia. Kalau kita bahas secara global, Malay, terus di sini Indo. Si customer di sisi kiri penelpon ini masukin nomor 62, berarti kan si switch otomatis nanti mengarahkan ke switch yang ada di Indonesia nih, di Indonesia. Nah dari switch yang di Indonesia mengarahkan lagi kemana? Kalau ke Telkomsel berarti 0812, nanti masuk ke switch Telkomsel, terus berurutan sampai ke penerima di sini. Itu namanya proses switching. Ya, proses penyampaian informasi dari penerima ke pengirim, dari pengirim ke penerima. Nah, kemudian kalau berdasarkan transmisinya nih, nah jadi ada yang namanya media transmisi. Jadi namanya informasi kan nggak bisa ya tiba-tiba nyampe tuh, pasti ada media transmisinya. Kemudian di dalam media transmisi itu nanti ada loss dan ada gain untuk sinyalnya. Kemudian kalau dari media transmisi dibagi menjadi dua, ada yang guided, ada yang unguided. Ada yang bisa kasih pendapat nih tentang guided dan unguided? Apa itu guided, apa itu unguided? Kayaknya kalau guided pakai kabel Pak ya, semacam itu kabel-kabel telepon fiber optik gitu. Ya, ini kan ada contohnya di sini. Cuma lebih generalnya apa yang dimaksud dengan guided? Guide itu apa sih guide kalau bahasa Indonesianya? Guide. Penjaga. Hah? Iya sih. Penjaga. Apa itu guide? Panduan. Panduan boleh. Panduan atau terarah. Ya, pokoknya tentang diarahkan. Jadi kalau guided itu diarahkan. Nah, jadi kalau komunikasinya guided, artinya sinyal itu masuk ke bukan satu arah, lebih ke media transmisinya tuh terarah gitu. Jadi udah masuk satu pipa nih ya, berarti ngikutin pipa itu terus gitu. Kalau unguided contohnya radio, gimana tuh kalau konsepnya unguided? Contohnya radio wave, gelombang radio itu berarti HP kan ya. Nah kalau kita lihat HP kan nggak ada nih media transmisinya yang menghubungkan kita ke switch. Tadi kalau kita habis bahas switch di sini nih. Jadi kalau guided sampai ke switch itu ada bentuk wujud arah, ini ada kabelnya.
Nah, sedangkan kalau unguided itu nggak pakai nggak pakai kabel, pakainya radio. Tapi kok bisa ini? Kok bisa sampai ke switch? Nah, jadi keunggulan dari unguided itu dia bisa memilih ke beberapa sumber terdekat atau switch terdekat dia. Itu kalau radio. Jadi unguided itu dia bisa bebas memilih mana yang lebih menguntungkan. Nah, itu kalau lihat dari media transmisinya. Nah, ini kalau guided itu ada copper wire, ya yang legacy itu yang zaman dulu banget. Dari pakai tembaga, coax, terus ada kabel twisted pair. Nah, kelemahannya kalau guided itu yang pakai tembaga, nanti itu redamannya tinggi, jadi sinyalnya itu cepat hilang di tengah jalan. Nah, kemudian berbanding lurus dengan frekuensi sinyalnya. Maaf Pak, Hmm. ingin tanya, itu yang kabel apa yang, nah itu tadi itu kan apa Pak? Itu kalau satu enggak nyangkutin semuanya, Yang mana itu? yang kabel itu guided transmission. Iya, kalau putus di tengah jalan putus dia. Pernah praktek soalnya. Iya. Ya mungkin kalau yang pernah praktek TKJ ya, udah biasa nih mainan UTP, USTP ini. Mainan fiber optik juga nih. Ya namanya kabel, kalau kabel putus ya sinyalnya hilang. Udah putus juga. Informasinya terputus. Iya Pak, penasaran. Nah, kalau unguided kita pakai sinyal radio nih. Jadi ada macam-macam frekuensi yang dipakai. Ada yang tahu kalau HP kita pakai frekuensi berapa? Nih, kalau HP itu ada di mana HP? Tadi AM radio ada di sekitar 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 7 Hz. 10 pangkat 7 itu berarti di sini AM ini 10 MHz. Nah, kalau FM itu antara 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 9. Berarti di sekitar 100-an MHz. Kalau ada yang mainan radio amatir tuh biasanya pakai di sini nih. Di sini biasanya di bawah AM. Ini radio amatir. Ada yang mainan radio amatir? Rapi, anggota Rapi. Nah, kemudian kalau yang lain di sini TV ada juga UHF, ELF. Ini. Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak istilahnya apa UHF, VHF, HF? Dari E itu extreme low, L itu low, FV-nya ini nggak jelas, ini very low harusnya, ini VLF, low frekuensi, medium, high frekuensi, very high, ultra high, super high, sama extremely high frekuensi. Ya itu. Nah, kalau telepon, HP, seluler kan di sini nih. Radar, microwave, sama magnetrons. Kalau di 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 11 berarti kan dari 1000-an MHz. Nah,
Kalau kemarin yang sempat direbutkan antara Telkomsel dan Smartfren itu frekuensi 4G di 2,3 GHz atau 2300 MHz nih. Nah, rata-rata kan 4G kita di sini 2300, 1800 sama berapa lagi, ada yang tahu? Suka baca tentang ini? Suka baca-baca tentang radio? Ada di 900 juga kalau nggak salah. Nah nih, kan udah ada 5G nih. Tahu nggak 5G itu ada di mana nanti? Gimana Pak? 5G kan kita sedang menyongsong teknologi 5G nih. Kan kalau 4G di sekitaran 2300 sampai 1000 MHz. 5G di mana 5G? Nggak tahu Pak. EHF gitu Pak. Ya 5G ada di EHF. 5G nih. 5G itu ada di sini di EHF, di sekitar 60.000 MHz kalau nggak salah, di 6 GHz sampai 30 GHz. Jadi bisa ada bayangan nih. Dan mungkin akan terus berkembang ya nanti. Kemudian nanti kita ada TV digital. TV digital itu mengganti nih, di sini kan sekarang masih dipakai TV konvensional, TV satelit. Nah, gitulah, itu perkembangan telekomunikasi. Nah, kalau kita lihat perangkat-perangkatnya telekomunikasi, ini ada yang antena, ini penangkapnya, perangkatnya telekomunikasi yang bagian radio wave yang unguided transmission. Ada antena parabolik, ada antena omnidirectional. Nanti ada fokus mata kuliah sendiri nih kalau mau belajar tentang antena. Gitu. Ada Pak? Ada. Kalau mikrotik itu kan merek ya perangkat, cuma bukan ngurusi antenanya aja. Oke Pak. Ya, nanti kalau di jaringan komputer, di mata kuliah jaringan komputer itu belajar tentang nah, ini salah satu yang lain, unguided transmission, infrared. Ada yang pernah tukar file pakai infrared? Wah, HP-nya jadul banget tuh pasti. Kentang Pak. Ya berapa gitu. Oh, masih ada yang ketemu infrared ya di sini. Kalau yang lahiran tahun 2000 ke atas kayaknya enggak deh, Pak. Wah, Mas Supri udah tua nih berarti. Lahiran 2000 ke bawah kayaknya ngalamin infrared. Iya. Kirim foto pakai infrared. Wah iya tuh. Kirim MIDI, file MIDI, lagu, ringtone pakai infrared. Nah, selain untuk kirim file, apa yang biasanya kita temuin infrared di mana? Jadul kayaknya ada juga. Remote. Ya, paling sering ya di remote. Komputer jadul belum tahu di sebelah mananya. Infrared, terus ada apa lagi itu? Ya, jadi di remote itu ya. Bisa nggak kita lihat sinar inframerah ini? Ada yang bisa lihat sinar inframerah? Pakai kamera HP bisa tuh, Pak. Ya, kalau pakai alat kita bisa lihat. Kalau nggak pakai alat ya nggak bisa. Karena dia ada di panjang gelombang. Nih. Jadi kalau kita lihat ternyata radio itu semakin pendek panjang gelombangnya akan semakin nampak. Nih, visible light itu ada di frekuensi sekitar 10⁻15 Hz. Itu berapa tuh, di atasnya giga lah.
gigaan hertz. Nah, nanti mungkin kedepannya ada namanya light fidelity kalau pernah baca. Jadi wifi digantikan dengan lampu dengan cahaya nih. Sinyalnya terkirim melalui cahaya. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya nanti tadi di selama pentransmisian pengiriman sinyal ada namanya gain dan loss transmission. Gain itu penguatan daya sinyal, kalau loss ya kehilangan atau pengurangan daya sinyalnya. Nah, dalam Ini udah daring. satuan yang digunakan itu namanya desibel. Nah, desibel itu ukuran daya dalam fungsi logaritmik. Pertama kali digunakan oleh Alexander Graham Bell. Nah, disingkatnya dB. Ada yang pernah ngecek HP-nya untuk ngecek kuat sinyalnya? Kalau mau ngecek kuat sinyalnya itu ada di, kalau Xiaomi dia banyak Kurang, Pak. ya, di bintang pagar. Pagar 4636. Nah, itu pagar bintang ya. Nah, semakin besar dB akan semakin baik. Semakin besar semakin baik dia, semakin kuat sinyalnya. Tuh, coba nanti habis ini dicek. Jadi nggak cuma pakai bar-bar, dilihat sinyal di HP ada berapa bar gitu. Itu cara orang awam. Jadi sebagai engineer kita harus melihat secara teknisnya nih, ada di berapa bar sinyal kita, ada di berapa dB sinyal kita. Nah, jadi kalau grafik rumusnya di sini. Nih, jadi ada daya dikirimkan melalui media transmisi, nanti terjadi gain atau loss, kemudian ada daya output. Nah, rumus generalnya gain itu daya keluar, daya diterima atau dibagikan dengan daya dikirimkan. Nah, sedangkan loss itu daya dikirim dibagi dengan daya diterima atau payout. Nah, kalau kita lihat dalam desibel, rumusnya adalah 10 log payout per Pin dan sebaliknya untuk di loss. Nah, contoh nih, kita punya sinyal radio, daya kirim, daya pancarnya itu 1 miliwatt. Satuan dB yang dihasilkan nantinya dBm atau desibel miliwatt. Kalau yang lain contohnya suatu level daya 10 miliwatt dinyatakan dalam 10 dBm. Nah, kalau mengubahnya seperti ini nih. Jadi 10 log daya per daya referensi. Ada contoh soalnya kan? Nih, coba contoh kasus. Ketika dua buah perangkat komunikasi radio saling berkomunikasi nih. Kedua perangkat tersebut memiliki gain antena sebesar 10 desibel dengan loss di udara sebesar 100 desibel. Maka berapa daya yang diterima oleh perangkat B jika perangkat A mengirimkan daya sinyal sebesar 1 watt? Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Gainnya ada 10 dB, loss di jalannya, di jala-jala di transmisinya adalah 100 dB. Kemudian berapa yang diterima? Nah, rumusnya tinggal kita hitung aja. Daya ditransmitkan diubah ke desibel. Nih, dari 10 watt ke dB atau dBm, 10 kali 1000 miliwatt per 1 miliwatt itu 30 dBm. Nah, kemudian 30 dBm atau 10 dB
kita jumlahkan tiap-tiap gain dari dua antena. 30 ditambah 30 dBm ditambah 10 dB ditambah 10 dB dikurang loss. Nah, totalnya adalah 50 dBm. Nah, jadi daya yang diterima oleh penerima sangat kecil nih, cuma 10 nanowatt, 0,0001 miliwatt. Nah, itu kenapa kalau kita lihat di HP kenapa sinyalnya cuma minus 50 atau kadang minus berapa paling kecil? Paling kecilnya berapa nih yang pernah tengok-tengok HP? Mungkin sampai maksimal 120-an dBm. dBm rata-rata ya. Bisa lebih kecil dari itu. Ya gitu cara ngitung gain dan penerimaan sinyalnya. Nah, ternyata kan dengan daya yang sangat kecil 1 watt 1 watt kok 10 ya ini 1 watt harusnya 1 watt yang diterima cuma 10 nanowatt. Gimana kalau ternyata yang kita kirimkan cuma 1 miliwatt dari HP itu. HP cuma ngirimkan sinyal 1 miliwatt ke BTS. Nah, kan berarti gainnya emang sangat kecil. Nah, udah nyampe simpulan ini. Udah selesai kuliahnya. Jadi kesimpulannya apa? Komponen utama dalam penyusunan sistem jaringan telekomunikasi itu ada namanya media transmisi, ada pemrosesan sinyal, dan ada switching. Kemudian jenis media transmisi itu ada dua. Yang pertama guided dan unguided. Dalam prosesnya terjadi namanya penurunan kualitas sinyal sehingga diperlukan penguat sinyal. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini masih pengenalan tentang sistem telekomunikasi. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ditanyakan kita tutup. Tanyalah. Tidur. Jawab yang lain. Pada tidur. Yang lain gimana ini? Iya Yang nih. perempuan itu kayaknya nggak pernah tanya loh Pak. Yang perempuan diam-diam baik nih. Yang perempuan pasti sama ngepakin bawang itu. Masak sore-sore. Lagi mau masak yang perempuan. Sore. Habis ini nggak ada kuliah kalian? Ada nggak? Enggak Pak, jadwalnya ngarit. Oh, Pak. ya sore-sore kuliah ngantuk. Loh, keluar tuh Deweyan Sinita. Oh, Bukan, Pak. masuk lagi dia. Sinyalnya susah. Mbak Nita ada yang ditanyain? Mana hilang lagi, Po? Enggak, Pak. Tanyalah. Nggak enak ya kalau lurik, kalau daring gini sepi. Ya? Absennya itu gimana Pak? Pakai link yang tadi Pak absennya. Enggak. Saya bikinin yang baru aja.
Ganti judul. Perkuliahan sistem. Oh iya Pak, mau Ya, tanya Pak, ya. masalah radio-radio gitu Pak. Hmm. Itu kalau kita mau sendiri ini ada izinnya nggak sih Pak? Soalnya kan sinyal radio kan kadang ganggu TV juga Pak. Ya, benar. Nah, tergantung nih, ada yang kamu mau pancarin radio di sinyal yang berapa. Jadi kan secara regulasi itu ada frekuensi yang bebas, dipakai bebas, ada frekuensi yang harus nyewa ke negara. Nah, bedanya di situ. Kalau kamu nyelonong yang sinyal harus sewa ya dilanggar, disidak nanti. Itu. Kalau TV kan rata-rata di sini nih. Di UHF. Kalau kayak WiFi juga harus ada izinnya Pak ya? Nah, WiFi itu di berapa gigahertz coba? Sekitar 800 kayaknya Pak, kalau nggak salah. Kayaknya sih. Coba tengok di HP-nya berapa gigahertz. 800 itu udah sinyal sewa tuh kalau 800. Wi-Fi itu ada di 2,4 sama di 5 GHz. Gigahertznya 2,4 sampai 5. Ya. Nah, itu Wi-Fi itu sinyalnya termasuk sinyal bebas itu. Jadi Bebas, Pak? ya kalau kamu mau mainan di sinyal di frekuensi itu boleh gratis. Oh, gratis Pak ya? Gratis. Ya paling di demo sama yang pakai wifi sekitar. Kalau ganggu. Ya, channelnya jangan disamain Pak. Biar Ya. interface-nya nonton. Mas Irul ini kayaknya ada paham ini tentang telekomunikasi nih. Backgroundnya apa Mas? Apa Pak? TKR Pak. TKL. TKR. TKR kendaraan ringan. Iya, kendaraan ringan. Oh. SMK kendaraan ringan. Kirain TKJ. Cuman di rumah pegang mikrotik juga Pak, sama segala macam gitu. Ya, mainan RT RW net. Iya, niatnya gitu Pak, cuman dananya kurang. Ya. Lagi musim RT RW net berapa tahun ini ya. Tapi dengar-dengar kalau kedekatan nggak boleh dia Pak. Kabarnya sih, kurang tahu. Ya, resikonya kalau kedekatan cuma saling ganggu aja, nanti terganggu sinyalnya. Contohnya ada yang gimana kasusnya di rumah? Ada 1 kilo dari rumah tuh ada yang bikin BTS juga, RT RW net tuh. Ya. Bikin kan mau dirin juga, tapi kok ntar tabrakan, masnya terlalu dekat. Benar. Yang penting antenanya nanti arah antena yang ngaruh. Iya sih. Kalau arah antenanya kamu tabrakin ya ganggu sinyal dia, pelanggan dia. Ya, tergantung pelangganku lah Pak. Ya benar. Kalau mau aman ya pakai fiber optik, tapi perlu adapter. Ya murah sih Pak sebenarnya vibratif. Itunya DBX gitu. Alatnya tuh. HT. Ya itu. Kalau lihat di sini ya gitu. Kasusnya kalau di radio emang gitu, suka interferensi kalau channelnya berdekatan. Ya. Gimana? Ada yang lain? Ada yang mau diobrolin? Ya Pak, mau tanya Pak. Ya. Sekarang kan ini Pak, di televisi itu kan ada berita kalau suruh ganti TV-nya ke yang digital itu loh Pak. Itu kenapa kok ya Pak? Nah, menarik tuh. Kenapa kita harus ganti ke TV digital? Ya. Karena pertama frekuensi yang biasa, frekuensi radio yang dipakai sekarang
Itu mau dialihkan, alasan teknis yang pertama. Ya, alasan yang lainnya ya harus mengikuti perkembangan sekitar lah. Artinya negara-negara tetangga itu sudah pakai namanya TV digital semua, masa kita masih mau pakai analog terus? Alasan yang kedua ya alasan bisnis, karena TV digital tuh ya lebih menguntungkan secara bisnis. Cuma investasinya juga lebih mahal TV digital, karena stasiun-stasiun TV kan harus membangun BTS di di kawasan pelanggan dia kalau dia mau dapat view yang banyak. Itu sih. Yang pertama realokasi frekuensi, kemudian ya perkembangan teknologi, sama bisnis tadi, aspek bisnisnya. Gitu. Gimana Mas Jeffrey? Kalau dari kacamata Mas Jeffrey gimana? Ya mungkin ya iya Pak, biar laku itu yang Iya, kan jualan STB nanti. Atau beralih ke TV parabola. Di Kuben juga, Kuben mau dipindah kok. Di kalau yang pakai parabola di rumahnya kan pakai KU itu. Kalau nggak KU SIU. Kuben. Nah, itu bakal digeser juga nantinya. Nah, itu kalau jadi harus peka nih teknik elektro. Regulasi-regulasi. Ya, yang lain ada yang tanyakan atau nyambung pertanyaan sebelumnya nggak apa-apa. Pak, itu kalau dari kualitas sama keawetan itu sebenarnya awet yang mana Pak? Yang analog apa yang ini baru ini digital ini Pak? Nah, kalau kelemahan dan kekurangannya, analog itu pertama jangkauannya lebih luas, cuma resikonya banyak noise nanti. Iya kak, ngerasa nggak kalau pakai analog? Kalau pakai TV digital ya cakupannya lebih kecil, cuma noise-nya lebih sedikit, gitu sih. Semut tuh, noise itu semut-semut putih yang di TV itu noise namanya. Jadi kalau analog investasinya lebih murah. Cuma ya kualitasnya jadi turun karena berdampingan banyak frekuensi itu. Gitu Mas. Ya. Ayo ada yang lain? Sudah mungkin Pak, sudah azan. Ya Pak udah juga aja. capek. Ya nggak apa-apa. Biru. Hari barang. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan kita akhiri kuliah hari ini. Kuliah sistem telekomunikasi. Cukup, benar? Ya, terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh undur diri Pak. Monggo, silakan. Iki lho. Wes, lo pamit metu.